tanpa logo yayasan, ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Salman Al-Farisi yang Allah muliakan, para emak, para abah, para aki, para nini, para manula, para lansia, para calon-calon ahli surga, insyaallah. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen dan para pemirsa di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Melanjutkan kajian Kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas Al-Kabir dan Al-Azim. Kita lanjut sekarang Al-Qawi dan Al-Matin. Nama Al-Qawi bagi Allah dijelaskan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antara surah Asy-Syura 19, Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Allah itu maha latif terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan dia maha qawi dan maha aziz. Ini ayat pertama yang menjelaskan salah satu di antara nama Allah adalah Al-Qawi. Dalam surah Al-Mujadilah 21 Allah menyatakan kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz.
Allah telah menetapkan bahwa aku pasti akan memenangkan Rasul-Rasulku. Jadi walaupun para nabi, para rasul saat mereka berdakwah itu lemah dibanding musuh-musuhnya, endingnya itu tetap menang. Lihat Nabi Musa, Fir'aun terkuat saat itu. Endingnya mereka yang binasa. Termasuk Nabi SAW, lemah pada awal. Endingnya menguasai seluruh jazirah Arab. Jadi atas pertolongan Allah, karena Allah maha kuat dan maha aziz. Dalam surah Hud 55 Allah menyatakan inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu maha qawi dan maha aziz. Itu 3 di antara ayat Quran yang menjelaskan qawi sebagai salah satu nama Allah. Adapun al-matin tidak ada di dalam Al-Quran kecuali di 1 ayat saja. Ayat yang berbicara tentang fungsi rizki yang Allah berikan kepada kita. Rizki itu Allah berikan untuk menopang ibadah. Allah nyuruh kita ibadah, Allah menciptakan kita lalu menyuruh kita ibadah. Semua kebutuhan fasilitas yang menopang ibadah dikasih, termasuk rizki. Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah nyuruh ibadah itu tidak berarti Allah menginginkan rizki dari mereka, memberikan makanan. Tidak. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Tapi Allah yang memberikan rizki kepada manusia untuk menopang ibadah tadi. Nah, setelah Allah menyatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dia pemilik kekuatan al-matin yang dahsyat. Al-Matin termasuk salah satu di antara nama Allah Azza wa Jalla. Apa makna Al-Matin? Kalau Al-Quwa, Al-Qawi yang maha kuat. Kita tahu makna kuat. Nanti bukti-bukti kemahakuatan Allah kita akan bahas di belakang. Adapun makna Al-Matin, Al-Matin maknanya syadidul quwwah. Sangat dahsyat kekuatannya. Maknanya adalah alladzi la yu'jizuhu syai' wa la yaglibuhu ghalib wa la yaruddu qada'ah radun yunafidhu amrahu wa yamdi qada'u fi khalqihi yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa yansuru man yasha wa yakhtulu man yasha wal quwwatu lillahi jami'a. لا منصور إلا من نصره ولا عزيز إلا من أعزه وكذلك المخذول من خذله الله والذليل من أذله. Makna al-qawi yang maha kuat adalah zat yang tak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkannya, yang tidak bisa menguasai, tidak ada yang mampu menguasai mendominasinya. Tak ada yang mampu menolak ketetapannya. Seluruh yang Allah inginkan, Allah laksanakan. Semua ketetapannya pasti terjadi di kalangan makhluknya. Dia memuliakan siapa saja yang Allah kehendaki untuk dimuliakan. Dia juga menghinakan siapa aja yang Allah kehendaki untuk dihinakan. Dia menolong orang-orang yang Allah kehendaki untuk ditolong. Seluruh kekuatan milik Allah. Tak ada orang yang tertolong kecuali dia ditolong oleh Allah. Tak ada seorang yang mulia
kecuali karena dia dimuliakan oleh Allah. Tak ada seorang yang hina kecuali karena memang dia dihinakan oleh Allah. Tak ada orang yang kaya kecuali memang dia dikayakan oleh Allah. Tak ada orang yang sakit kecuali karena disakitkan. Tak ada yang sehat kecuali karena memang disehatkan oleh Allah dengan hikmah tertentu. Jadi yang teralami oleh semua manusia itu murni kehendak dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Saking kuatnya kekuasaan Allah pada diri makhluknya. Allah berfirman dalam Ali Imran 160, "Yansurukumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Apabila Allah menolong kalian, tak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kalian. Dan apabila Allah menghinakan kalian, siapa yang bisa menolong kalian dari kehinaan itu selain Allah? Jadi karena Allah yang mengatur, hendaklah hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Dalam Al-Baqarah 165, Allah berfirman tentang orang-orang musyrik di akhirat. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adhab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adhab. Seandainya orang-orang yang zalim itu melihat ketika mereka nanti di akhirat melihat azab. Azabnya enggak kaleng-kaleng. Dahsyat, super dahsyat neraka. Maka mereka mengetahui bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah. Dan sungguhnya Allah sangat dahsyat azabnya atau siksanya. Ketika menerangkan ayat ini berkata muallif, "Wahiyya haqiqah sawfa yudrikuha al-musyrikuna yawmal qiyamah. Yawma yarawna 'adzab Allah bi absarihim faya'lamuna hina idzin 'ilman jaziman anna al-quwwata lillahi jami'a. Wa qad umiyat absaruhum fid dunya an ru'yati syawahidi quwwatihi wa dalaili qudratihi fattakhadul andad wa 'abadul awthan wa ta'allaqat qulubuhum bima la yu'ti wa la yamna' ولا يخفض ولا يرفع ولا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عما يملك شيئا من ذلك لغيره." Apa yang diterangkan dalam ayat tadi hakikatnya akan dialami oleh orang-orang musyrik pada hari kiamat. Mereka diazab. Pada hari ketika mereka melihat azab Allah dengan mata kepala mereka sendiri langsung tuh. Terlihat neraka. Kata Allah, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim." Kalau kamu kalla sawfa ta'lam. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian mengetahui dengan ilmal yaqin, latarawunnal jahim, pasti kamu akan melihat neraka jahim. Sekarang di dunia keyakinan kita tentang surga dan neraka baru level ilmal yaqin. Keyakinan itu kan ada 3 level ya. Ilmal yaqin. Ilmal yaqin itu keyakinan yang didapat dari pengetahuan, dari ilmu, informasi. Al-Quran, Al-Sunnah menjelaskan ada surga, ada neraka. Yakin kita teh. Tapi nanti di akhirat lihat langsung surga, lihat langsung neraka. Namanya ainal yakin. Keyakinan hasil melihat. Lebih kuat lagi kalau hasil melihat. Nah, kalau kita masuk surga, semoga Allah masukkan kita ke surga langsung ya, nggak akan neraka dulu.
Atau orang kafir masuk neraka, merasakan surga, merasakan neraka, baru disebut haqqul yakin. Keyakinan yang sebenarnya karena sudah merasakan apa yang diyakininya. Di dunia baru tahu, di akhirat sudah melihat, masuk, merasakan. Jadi orang-orang musyrik pada saat itu, pada hari kiamat melihat azab dengan mata kepala sendiri. Maka ketika itu taulah mereka dengan pengetahuan yang yakin bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah. Dulu mah waktu di dunia mata mereka buta, mata hati mereka buta dari melihat kebesaran Allah. Akibatnya mereka membuat tandingan, menyembah kepada selain Allah. Hatinya terkait dengan sesembahannya. Hatinya terkait dengan ruh orang-orang yang sudah mati, dengan jin-jin, dengan pohon, dengan patung, dengan batu terkait. Dan mereka itu mengaitkan hati dengan makhluk yang mati, yang lemah, yang tidak bisa memberi, tidak bisa menolak pemberian, tidak bisa memuliakan, tidak bisa merendahkan, tidak bisa memberikan manfaat atau madarat bahkan untuk diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Coba patung yang disembah. Bisa ngapain? Ngedip aja dia nggak bisa. Dijitak juga nggak bisa nangkis. Nggak bisa membalas. Yang kayak gitu disembah. Ya. Jadi mata hati mereka buta dari kelemahan sesembahan mereka. Buta dari kemahakuatan Allah Azza wa Jalla. Di antara beberapa bukti kekuatan Allah adalah pertama, pertolongan Allah kepada para nabi dan para wali dalam kisah para nabi yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Tadi sudah diungkapkan, para nabi ketika berdakwah lemah. Nggak punya power, nggak punya kekuatan, nggak punya pengikut kecuali orang-orang lemah. Yang didakwahinya penguasa terhebat pada zamannya. Tapi kan endingnya raja tersebut yang hancur binasa, para nabi menang. Kenapa? Karena pertolongan Allah. Dalam surah Hud 66 Allah menyatakan tentang kisah Nabi Saleh. Falamma jaa amruna najjayna Saliha walladzina amanu ma'ah birahmatin minna. Wa min khizyi yaumi idzin inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Ketika datang azab kami kepada kaum Nabi Saleh, datang azab kami. Kami selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya karena rahmat kami, dan kami selamatkan mereka dari kehinaan di hari itu. Nabi Saleh dan pengikutnya yang lemah selamat, kaum durhaka yang berkuasa itu yang binasa. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu maha kuat dan maha aziz. Surah Al-Hajj 40 Allah menyatakan wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti menolong siapapun yang menolong Allah. Siapa yang menolong Allah? Pasti Allah tolong. Orang banyak memakai akal logika. Karena kebodohannya tentang Quran Sunnah, logika dipakai, logikanya bertolak belakang dengan Quran Sunnah. Pernah nggak dengar ada yang mengatakan, Allah maha kuat, nggak perlu ditolong. Menolong Allah itu menghinakan Allah. Seolah-olah Allah lemah butuh pertolongan. Ada yang begitu ngomong? Ada.
Benar nggak omong? Seperti benar. Kalau seperti berarti nggak benar. Anak itu seperti monyet. Berarti bukan monyet. Cuma mirip. Nah, Allah mah nggak perlu ditolong. Allah mah maha kuat. Tanpa ditolong juga Allah mah mulia. Menolong Allah berarti menganggap Allah itu lemah. Kan gitu ada yang ngomong begitu kan. Ini bertolak belakang dengan ayat. Allah menyuruh kita menjadi penolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Dalam surah As-Saff. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Menolong agama Allah, menolong Allah bukan berarti mengapa Allah lemah butuh pertolongan. Bukan, itu perintah Allah pertama. Kedua, kepedulian, kecintaan kita kepada Allah dan ajarannya. Sama dengan TNI ini kuat, punya senjata, orang-orangnya terlatih. Kalau TNI dihina nggak perlu kita tolong, nggak perlu kita bantu. Mereka lebih kuat. Apa begitu? Kan enggak ya. Kita membantu membela TNI bukan karena TNI lemah, tapi karena kepedulian kita ke negara, kepada TNI itu tuh. Jadi menolong Allah tidak berarti Allah butuh pertolongan, tapi kepedulian kita, cinta kasih sayang kita kepada Allah dan agamanya. Nah, menolong agama Allah dibuktikan dalam bentuk mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya, membelanya, itu tuh. Allah janji, siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah tolong. Kepastiannya Allah tekankan 2 kali di dalam ayat tadi. Dalam Al-Hajj ayat 40 tadi. Walayansurannallahu. Walayansuranna berasal dari kata yansuru. Nasara yansuru. Nasara yansuru itu menolong. Masuk huruf lam taukid di awalnya layan suruh. La-nya dibaca pendek. Artinya pasti menolong. La-nya ini maknanya pasti. Kedua, masuk huruf nun taukid thaqilah di akhirnya. Walayan suranna. Tuh, nun, makna nun di akhir katanya itu maknanya pasti. Makna lam juga pasti. Pasti Allah akan menolong. Mayan suruh siapa aja yang menolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan akan Allah kuatkan kedudukan kamu. Kenapa Allah menolong siapapun yang menolongnya? Innallaha laqawiyyun aziz. Karena Allah maha kuat, maha aziz. Dan kekuatan, keazizan Allah ditekankan 2 kali. Pertama, inna, ada huruf inna. Innallaha. Huruf taukid lagi. Terus laqawiyyun aziz, ada huruf la. La dibaca pendek. Laqawiyyun aziz. Dalam Al-Mujadilah 21 Allah menyatakan kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah mewajibkan, kataballah, Allah wajibkan atas diri Allah sendiri. Allah mewajibkan hal ini kepada diri sendiri. Apa yang Allah wajibkan? Pasti Allah menolong para rasulnya. Dan orang-orang yang menolong agamanya. Karena Allah maha qawi dan maha aziz. Juga dalam surah Al-Ahzab. Wa kafallahu al-mu'minin al-qital wa kana Allahu qawiyan aziza. Cukuplah Allah yang menolong orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan bentuk pertolongan Allah itu nyata bagi siapapun yang pernah melihat sejarah peperangan Nabi dan para sahabat zaman baheula. Waktu perang Badar,
Perbandingan kekuatan 1:3. 300 kaum muslimin, 1000 orang-orang kafir menang. Kenapa? Allah turunkan malaikat, 1000 malaikat. Allah menyatakan id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Waktu perang Badar tuh, itu perang pertama, belum punya pengalaman, belum solid, terus perang Badar juga tidak direncanakan lagi. Tadinya mau nggak akan perang, tadinya Nabi itu hanya mau mencegat kafilah pimpinan Abu Sofyan dari Syam mau pulang ke Mekah melalui Madinah, dicegat tuh, bawa untung gede itu. Makanya pasukan yang dibawa cuma 300 karena bukan mau perang. Orang-orang yang nggak akan dihadapinya bukan pasukan perang. Cukup 300, ada seadanya aja pedang, yang lainnya nunggu aja di Madinah gitu. Tanpa diduga pasukan Abu Sofyan yang membawa kafilah dagang itu ngirim utusan ke Makkah, kita mau dicegat di jalan nih. Disiapkan 1000 orang tuh. Musuh pantang dicari, kalau ketemu pantang lari. Apa boleh buat, dihadapi. Nggak punya pengalaman perang, nggak pernah latihan, nggak berniat perang, kurang solid, ternyata dihadapkan pada situasi yang mengharuskan perang. Siapa yang nggak ketar-ketir, ya nggak? Sampai Nabi SAW berdoa kepada Allah, in tahlik hadhil asabah la tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini sekarang kalah, musnah dalam peperangan, engkau tak akan ada lagi yang menyembah selama-lamanya. Kalau Nabi sampai gugur, para sahabat sampai berguguran, kalah kaum muslimin, mati sudah dakwah Islam. Berdoa, angkat tangan sampai selendangnya jatuh. Oleh Abu Bakar disangsangkeun deui, disampaikan lagi, disimpan lagi di atas bahu. Apa kata Allah? Id tastaghithuna rabbakum. Ingat ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah. Fastajaba lakum. Allah mengijabah doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami mengirim kepada kalian 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun. Musuh 1000, malaikat 1000. Jangan karena 1000, satu malaikat aja bisa mengalahkan mereka semua. Apalagi 1000. Tak heran kalau kaum muslimin menang. Ini salah satu di antara bukti kekuatan Allah menolong para nabi, para wali Allah di dalam menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih kuat daripada mereka. Inilah yang pertama. Kedua, wa min syawahidi quwwatihi ihlakuhu lidh-dhalimin wa intiqamuhu minal mujrimin wa ihlaluhu bihim anwa'ul uqubat wa sunufil muthallat. Di antara kemahakuatan Allah adalah dibinasakannya orang-orang zalim, dihancurkannya orang-orang durhaka, ditimpakannya beragam azab kepada mereka, padahal mereka super kuat untuk zaman tersebut. Allah berfirman pertama tentang si Fir'aun. Manusia terkuat pada zamannya di negeri itu. Allah menyatakan kada'bi ali Fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bidunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Seperti kondisi tentara Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka.
Mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, lalu Allah azab mereka karena dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha dahsyat siksanya. Kurang kuat apa Fir'aun saat itu? Dan Nabi Musa nggak memiliki power sedikit pun, dikejar-kejar. Tapi apa akibatnya? Si Fir'aunnya yang hancur dan binasa. Juga dalam surah Ghafir 21-22 Allah menyatakan, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka, orang-orang durhaka sebelum mereka. Kanuhum asyaddu minhum quwwah wa atharan fil ard. Dulu mereka itu memiliki power, kekuatan yang lebih kuat, lebih dahsyat daripada zaman Kiwari. Tapi Allah azab mereka karena dosa-dosanya. Dan mereka tidak memiliki perlindungan dari azab Allah Azza wa Jalla. Yang demikian itu karena telah datang kepada mereka utusan-utusan kami dengan membawa penjelasan-penjelasan yang nyata, tapi mereka kufur. Allah azab mereka karena Allah maha kuat dan maha dahsyat siksanya. Ada orang Indonesia antek Zionis, nyata-nyata pembela Zionis menyatakan, ini negara Amerika itu kuat, angkatan lautnya, udaranya, rudalnya. Gak akan ada yang bisa mengalahkan. Ada yang ngomong begitu kan? Ada. Dia gak tahu. Dulu juga begitu. Orang-orang zaman baheula, orang-orang yang memiliki power, kekuatan yang luar biasa. Karena kedurhakannya Allah hancurkan, binasakan dengan cara yang Allah kehendaki. Jadi jangan takabur dengan kekuatan manusia, akan binasa dengan kedurhakaannya. Inilah bukti yang kedua, kuatnya Allah dalam bentuk membinasakan musuh-musuh yang sangat kuat. Ketiga, famin syawahidi quwwatihi qiyamus sama'i wal ard bi amrihi wa hifdhihi lahuma. Walima fihi biqudratihi fala yu'jizuhu syai'. Di antara bukti kekuatan Allah adalah tegaknya langit dan bumi karena perintah Allah dan karena pemeliharaan Allah kepada keduanya. Langit dan bumi dahsyatnya luar biasa. Saking gedenya menurut kita tak berujung, tak berpangkal, padahal pasti ada ujung pangkal. Langit sebagai atap bagi kita tanpa ada tiang. Walladzi khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang menciptakan langit tanpa ada tiang yang kau lihat. Sangat dahsyat beserta seluruh benda-benda langit. Ada planet, bintang, bulan, matahari, segala macam ada di sana. Dan itu sudah berlangsung entah berapa puluh ribu, ratus ribu juta tahun yang lalu. Dan entah berapa lama lagi. Dan itu semuanya berjalan secara teratur dengan keteraturan yang sempurna. Kalau nggak diatur nggak mungkin teratur. Kalau nggak dijaga, dipelihara nggak mungkin terjaga dan nggak mungkin terpelihara. Dan hebatnya lagi Allah tidak merasa berat di dalam mengatur langit dan bumi. Dalam ayat kursi kalimat yang terakhir gimana bunyinya? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim.
Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak merasa repot dengan memelihara, menjaga, mengatur keduanya. Mengatur langit dan bumi yang dahsyat ini enggak repot bagi Allah. Enteng, ringan saja bagi Allah. Nah itu karena kemahadahsyatan, kekuatan dan kekuasaan Allah. Itu yang ketiga. Keempat. Wa min syawahidi quwwatihi anna rizqa biyadihi yu'tihi man yasha. Di antara kemahakuatan Allah adalah rizki itu berada di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Seluruh makhluk rizkinya ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi kecuali tanggung Allah rizkinya. Dan makhluk itu bukan hanya kita aja loh. Ada yang lebih gembul daripada kita. Lebih gede kebutuhan rizkinya daripada kita. Kita mah sepiring 2 piring cukup ya. Ya yang gembul adalah 4 piring. Tapi makhluk lain yang gede seperti ikan paus gitu ya. Kapal aja konon bisa ditelan katanya ya. Semuanya rizkinya Allah yang nanggung tuh. Termasuk yang kecil-kecil, bakteri-bakteri, kuman-kuman. Untuk menjaga ekosistem, keseimbangan dalam kehidupan. Allah kasih rizkinya. Semuanya. Jadi rizki itu sebenarnya mengejar kita seperti halnya kematian mengejar kita. Gak bisa dihindari. Rizki juga kalau sudah Allah takdirkan gak bisa kita menghindar darinya. Pasti rizki itu datang walaupun jutaan orang menghalanginya. Tapi kalau sudah Allah takdirkan itu rizki kita maka pasti akan sampai ke kita. Peribahasa mengatakan kalau sudah rizki tidak akan kemana-mana. Kalau sudah jodoh tidak akan kemana-mana. Ini yang menjadi istri protes. Sudah nikah diem di rumah. Kenapa nggak pernah healing kayak keluar? Apa kata suami? Kan peribahasa mengatakan kalau sudah jodoh nggak akan kemana-mana. Jadi diam di rumah terus. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura 19, Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha Latif terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya karena Allah Maha Kuat dan Maha Aziz. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Maha pemberi rezeki. Tidak ada upaya usaha bagi seorang hamba dalam meraih manfaat atau menolak madarat kecuali kemampuan itu Allah yang berikan. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya ketika orang menyandarkan kepada murni hasil usahanya tanpa bertawakal bersandar kepada Allah, Allah kasih kegagalan tuh. Dalam Bapak Ibu pasti setiap Jumat baca surat Kahfi ya. Baca itu sunnah. Para ulama ahli hadis, ahli fikih menyatakan sunnah. Ada beberapa fatwa yang menyatakan hadis itu dhaif gitu. Ya menurut mereka. Menurut para ulama ahli hadis itu hasan dan sunnah. Baca setiap hari Jumat. Surah Kahfi. Di antara isi kandungan surah Al-Kahfi adalah ini nih. Orang yang terlalu bersandar kepada skill, kemampuan. Di antaranya qala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka mala wa azzun nafara wa dakhala jannata wa huwa zalimun li nafsihi
Qal ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Jadi orang yang punya perkebunan subur selalu menghasilkan panen yang luas, dia ngomong ke kawannya, saya lebih banyak hartanya pengikutnya daripada kamu. Lalu dia masuk kebunnya dalam keadaan zalim, lalu dia berkata, ma'adhunnu an tabida hadhi abada. Aku yakin ini tidak akan musnah, kebun kita ini selama-lamanya tidak akan musnah gitu. Ditegur oleh kawannya. Wa qala lahu sahibuhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apa kamu kufur kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah, dari nutfah dan seterusnya gitu, yang sudah memberikan rizki. Lalu dikatakan walau iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah. Kenapa kamu ketika masuk kebun tidak berkata la quwata illa billah? Tidak ada kekuatan, tidak ada upaya, tidak ada kesuksesan, keberhasilan termasuk dalam pengelolaan kebun ini kecuali dari Allah. Nah, sampai wa uhita bi thamarih. Ternyata panennya gagal. Fasbaha yuqallibu kaffaihi ala man anfaqa fiha. Lalu begini, kalau orang Arab begini, artinya gagal, gak dapat apa-apa. Ala ma anfaqa fiha, dia menyesal sudah keluar modal banyak untuk biaya perkebunan, gagal. Baru berkata tuh, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Aduh celaka aku, seandainya aku tidak musyrik ya. Baru tuh gagal. Karena terlalu bersandar kepada skill. Jadi ikhwan akhwat yang punya usaha, punya skill, punya tim yang solid, yang bagus, punya partner, punya vendor, punya investor yang kuat. Jangan sampai pasti berhasil. Nggak perlu doa, nggak perlu minta, nggak perlu tawakal. Jangan begitulah, sombong namanya ya. Tetap tawakal, ikhtiar perlu, punya tim yang solid perlu, punya skill perlu, punya jaringan perlu, punya investor juga perlu, tapi tetap tawakal kepada Allah lebih ditingkatkan lagi. Jadi salah satu di antara kekuatan Allah, rizki seluruh makhluk oleh Allah ditanggung setiap detiknya, takkan pernah habis. Konon kekayaan alam di perut bumi suatu saat bisa habis. Kalau habis kelaparan semua, jangan khawatir. Yang ngatur rizki itu bukan pemerintah, bukan orang, bukan pengusaha, bukan konglomerat. Tapi yang ngatur rizki siapa? Allah. Wa min syawahidi quwwatihi annahu la mafarra illa ilaihi wa la malja'il abdi wa la manja minhu illa ilaihi. Di antara bukti kekuatan Allah adalah tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat berlindung, tidak ada jalan keselamatan kecuali kepada Allah. Jangan berharap bisa lepas dari kekuasaan, takdir dan pengaturan Allah. Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Jangan sampai orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka bisa lepas dari kekuasaan Allah. Tidak. Innahum la yu'jizun. Mereka tidak bisa melemahkan kekuasaan Allah. Lihat surah Jin 12. Jin menyatakan wa anna dhananna alla nu'jizallaha fil ardi wa la nu'jizahu haraba. Kata para jin, ini jin nih yang banyak ditakuti oleh manusia. Kami meyakini bahwa kami tidak akan bisa melemahkan Allah di muka bumi. Artinya tidak akan bisa menghindari ketetapan Allah. Wala nu'jizahu haraba. Dan kami juga tidak bisa menghindar, tidak bisa lari dari ketetapan Allah. Semua ada di dalam
kekuasaan dan ketetapan. Itu jin tuh, jin yang beriman. Masa manusia kalah sama jin? Juga di dalam surah Al-Ahqaf 32, wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Siapa orang yang tidak menyambut seruan Allah, dakwah dari Allah melalui para nabi, para duatnya tidak digubris. Orang itu enggak bisa lepas dari kekuasaan Allah di muka bumi dan tidak ada pelindung bagi dia selain Allah. Mereka lah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam Az-Zariyat 50 Allah 2 kali, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah engkau kepada Allah, bukan lari dari Allah. Lari kepada Allah mendekat. Bukan lari menjauh dari Allah. Fafirru ilallah. Lari menyatakan segera, cepat, jangan berjalan, apalagi merangkak, apalagi diam gitu. Bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera menuju ampunan Allah, menuju surga. Jadi tidak ada yang aman, yang selamat dari murka dan azab Allah kecuali kepada Allah. Itu menunjukkan kemahakuatan Allah. Wa min syawahidi quwwatihi annahu fa'alu liman yurid. Wa la yaqau syai'un min fi hadzal alam min harakatin aw sukunin aw khafdin aw rafin aw izin aw dhillin. Di antara bukti kekuatan Allah adalah Allah Maha Pelaksana semua yang Allah kehendaki. Tak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini, baik gerakan suatu makhluk atau diamnya makhluk. Naiknya, turunnya sesuatu, mulia atau hinanya, memberi atau menolaknya. Kecuali semua itu atas izin Allah. Allah melaksanakan apa saja yang diinginkannya, tak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya. Allah berfirman, ala lahul khalq wal amru, tabarakallahu rabbul alamin, tabarakallahu rabbul alamin. Milik Allah lah semua makhluk dan semua urusan. Semua urusan yang terjadi di alam jagat raya ini hanya urusan yang Allah tetapkan. Dalam surah Yunus ayat 3, dalam surah Fatir ayat 2, Allah menyatakan, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma mumsik fala mursila lahum ba'dih wa huwal azizul hakim. Rahmat apa saja yang Allah akan berikan ke orang, tak ada yang bisa menahannya. Dan rahmat apa saja yang Allah tahan, tak ada seorang pun yang bisa memberikannya. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Allah pengatur seluruh urusan. Tak ada yang bisa mengatur apapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara beberapa bukti kedahsyatan dari kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi bukti-bukti lain. Inilah yang dimaksud dengan Allah Maha Qawi dan Maha Matin. Imannya seorang hamba kepada nama Allah Al-Qawi dan Al-Matin bisa melahirkan beragam buah yang baik. Di antaranya dia akan tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan takut kepada Allah. Dia akan bersandar hanya kepada Allah. Dia akan memperbaiki sikap tawakalnya hanya kepada Allah, pasrah kepada keagungan Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah setelah berupaya maksimal berikhtiar yang Allah perintahkan,
dan dia akan menafikan kemampuan dari dirinya. Kita nggak punya kemampuan kecuali yang Allah berikan. Kita nggak memiliki ikhtiar ataupun apapun kecuali yang Allah mudahkan untuk kita, ya. Karena itulah maka kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah kalimat yang sangat agung sekali kedudukannya. Sangat dahsyat sekali pengaruhnya. Dan itu termasuk di antara kanzun min kunuzil jannah. Salah satu perbendaharaan surga adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasul SAW bersabda, Ya Abdullah bin Qais, Qul la hawla wa la quwwata illa billah, fa innaha min kunuzil jannah. Hai Abdullah bin Qais, katakan olehmu la hawla wa la quwwata illa billah, karena kalimat ini termasuk di antara simpanan perbendaharaan di surga. Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang diterima dari Abu Dzar radhiyallahu an. Kata Abu Dzar, Amaroni khalili bisab'in fadzakaroha. Kekasihku yaitu Nabi SAW telah memerintahkan aku dengan 7 perkara. Lalu disebutkan, salah satu di antara 7 perkara ini adalah wa amaroni an uktsira min qawli la haula wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Beliau merintahkan aku untuk memperbanyak perkataan la haula wa la quwwata illa billah, karena perkataan ini termasuk salah satu perbendaharaan yang ada di bawah arsy. Hadis tersebut sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, sebagaimana diterangkan dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Jadi la haula wa la quwwata illa billah adalah kalimat yang berisi kepasrahan, menyerahkan, bersandar kepada Allah dan meyakini dirinya nggak punya kekuatan, kemampuan, daya kecuali semua dari Allah. Seorang hamba tidak memiliki sedikit pun kemampuan, baik untuk meraih yang manfaat ataupun untuk menolak hal yang madarat, kecuali semuanya itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Tak ada seorang pun hamba yang beralih dari maksiat ke taat, dari bid'ah ke sunnah, dari syirik kepada tauhid, dari sakit kepada sehat, dari hina kepada kuat, dari kurang kepada lebih, kecuali semua itu Allah yang kasih. Tanpa diberi oleh Allah Azza wa Jalla, maka tak akan mungkin kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Jadi siapa orang yang mengatakan kalimat ini, la haula wa la quwwata illa billah, lalu mengaplikasikan isi kandungannya dalam bentuk tawakal kepada Allah, menyerahkan hasil akhir dari usahanya kepada Allah, maka dia akan dituntun, dilindungi, dan dicukupi, dan menjadi manusia yang hatinya paling kuat, keadaannya paling bagus. Bagaimana sebuah athar menyatakan, man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah, wa man sarrahu ayyakuna agnan nas falyakun bima fi yadillah awthaq minhu bima fi yadihi. Siapa orang yang ingin menjadi manusia yang terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Dan siapa orang yang ingin menjadi orang yang paling kaya, kaya itu yang paling mandiri, kaya itu artinya nggak butuh apapun atau siapapun,
Maka hendaklah dia meyakini bahwa apa yang ada di tangan Allah lebih berharga daripada apa yang ada di tangan manusia. Yang ada di tangan kita, harta, kekuasaan atau apa, itu nggak ada harganya dibanding apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Pahalanya, ampunannya, ridhonya, rahmatnya itu lebih berharga, lebih mahal. Makanya apa yang di tangan kita ditukar dengan apa yang ada di tangan Allah. Sedekah, infak, zakat, kasih menolong orang dan seterusnya seperti itu, maka dia akan menjadi agnan nas. Agnan nas itu manusia yang paling ghani. Ghani itu kaya, tapi kaya bukan menurut kacamata manusia. Kaya itu maknanya adalah berdiri sendiri, nggak butuh. Allah ghaniyun 'anil alamin, Allah itu ghani terhadap alam, maknanya nggak butuh apapun terhadap alam ini. Semakin mandiri, semakin tidak tergantung kepada pihak lain, semakin kaya. Kalau di kita orang yang semakin banyak hartanya, semakin tidak mandirinya. Semakin butuh kepada banyak orang. Masa orang kaya nyetir sendiri? Kan tidaknya. Masa orang kaya mau rumahnya gede ngepel sendiri, nyapu sendiri, beres-beres sendiri. Makin gede rumahnya makin butuh kepada banyak orang. Pembantunya aja minimal 20 tuh. Supirnya satu mobil, satu supir tuh. Malah bukain pintu aja dibukain. Itu bukan orang kaya, itu sangat bergantung ke orang lain ya. Jadi orang yang kaya, orang yang mandiri tidak membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Inilah ikhwah sekalian, para jamaah sekalian, penjelasan tentang dua di antara nama Allah, Al-Qawi dan Al-Matin. Selesai sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut nanti di bulan depan dengan Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ya, bapak-bapak kalau ada yang mau ngacung langsung secara lisan boleh, nanti dikasih mic. Ibu-ibu boleh pakai tulisan, boleh juga ibu-ibu bicara langsung. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dulu kerja di perusahaan. Di perusahaan saya dekat sama personalia. Satu ketika personalia korupsi. Karena kedekatan saya sama personalia, saya setelah itu dijauhi sama banyak karyawan. Padahal udah terbukti saya tidak terlibat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukum orang yang mencurigai bahkan menjauhi saya? Mohon penjelasan. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Arab. Ini bukan ayat, bukan hadis. Man wada'a nafsahu fi makanit tuhmah fala yalumanna illa nafsah. Siapa orang yang meletakkan dirinya di tempat yang bisa dituduh, maka jangan dia mencela siapapun kecuali mencela dirinya sendiri. Jadi ada tempat buruknya. Kita ke sana bukan untuk melakukan keburukan. Mungkin ada keperluan lain. Ternyata orang melihat lalu menuduh kita berbuat buruk di tempat itu. Wajar enggak? Wajar. Karena kita ada di tempat sana. Jangan menyalahkan siapapun, salahkan diri sendiri. Kenapa ke sana? Dulu ya, mungkin 20 tahun lebih. Suatu saat saya di Bandung tuh, di daerah alun-alun tuh. Mau ke sebuah kantor asuransi syariah.
Ada temen di sana ngundang. Parkir di pinggir jalan susah. Pas ada persis di depan tempat biliar. Parkir aja di sana. Ada yang ngeliat. Dia hanya ngeliat mobil saya, padahal saya masuknya ke yang lain. Disebar Ustadz biliar. Justru saya dengar dari ibu, biliar kan? Enggak kan, itu mobilnya aja di depan. Oh gitu. Itulah peribahasa. Man wada'an nafsahu fi makani tuhmah fala yalumanna illa nafsah. Nah, demikian juga dengan berkawan. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum mayyukhalil. Jadi, seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka, perhatikan dengan siapa kalian berkawan. Berkawan dengan yang buruk, terkena imbasnya minimal kalau toh tidak terkena, orang bakal menyatu golongankan kita dengan orang buruk tadi. Dan dampak hal ini banyak. Contoh Abu Thalib. Dia sudah sangat suka kepada Islam dan Nabi SAW melindungi. Di akhir hayatnya ketika sakit ada kecenderungan masuk Islam, ada, tapi pas disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah oleh sahabatnya ini dihalang-halangi. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Thalib, kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib. Sampai akhirnya matinya dalam keadaan kafir. Ini dampak buruk dari berada di tempat buruk, bergaul dengan orang buruk. Nah ini salah satu contohnya ini. Kita bersahabat dengan seorang pejabat yang korup. Ternyata ada bukti dia korupsi, tertangkap KPK umpamanya. Kita sahabatnya. Orang-orang berpikir ya minimal kecipratan lah. Kan gitu. Minimal ditraktir. Ke rumah makan Padang ada umpamanya kepala kakap. Minimal pernah begitu. Akhirnya kita pun dijauhi. Ya itulah tadi. Jangan mencela siapapun kecuali celak diri sendiri. Karena kita salah dalam bergaul. Ya. Bagaimana orang yang suudzonnya? Ya orang suudzonnya sebenarnya tidak boleh suudzon tanpa bukti. Kecuali kalau melihat bukti nyata bahwa dia kebagian, iya. Tapi kalau tanpa ada bukti tidak boleh suudzon, ya. Allah menyatakan ijtanibu katsira minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm wala tajassasu, ya. Tapi ya udah terima saja dan jadikan itu sebagai pelajaran sekarang dan yang akan datang. Jangan lagi gaul sama koruptor. Tapi sudah kadung, ini udah pensiun pasti ya. Ini kan masa lalu ya. Wallahu a'lam. Tapi setiap dicurigai, disuudzoni atau digibahi, kita gugur dosa. Dan pahala nambah. Itu saja ya. Ada bapak-bapak yang mau ngacung? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara tobat untuk dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau? Karena jumlahnya banyak dan berbagai macam jenisnya. Alhamdulillah belum terlambat, sebelum mati sudah sadar dulu ya. Pertama, boleh kita bertobat secara umum dari semua dosa tanpa merinci. Dengan mengatakan Allah dosa apa saja yang pernah saya lakukan di zaman dulu, besar ataupun kecil. Dosa kepadamu atau kepada sesama makhlukmu. Ampuni ya Allah. Hapus kesalahannya. Dan seterusnya. Itu tobat secara umum. Boleh dirinci yang kita ingat boleh. Ya Allah dulu saya pernah nyuri pulpen orang. Dan belum dikembalikan. Orangnya entah kemana.
Ampuni. Ya Allah, saya dulu pernah begini, ampuni dosa saya. Boleh dirinci yang kita ingat? Boleh. Yang tidak kita ingat, kita taubati secara global. Gimana caranya? Sering saya bilang, penuhi 7 syarat sahnya tobat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat dengan tobat nasuha. Tobat nasuha, tobat dengan 7 syarat yang harus dipenuhi. Banyaknya, sedikit. 1, berhenti dari semua dosa tadi. Udah kan? Udah berhenti. 2, menyesal. 3, bertekad tidak mengulang kembali. Ini yang pokoknya 3. 4, kalau dosa berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu. Minta maaf, minta dihalalkan. 5, berkaitan dengan waktu. Lakukan sebelum sakarat. Kan sekarang belum sakarat kan? Segera tuh. 6, masih berkaitan dengan waktu juga. Lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang masih, saya nggak lihat tadi, dari timur dari barat tadi. Dari timur masih terbuka tuh. Dan terakhir ikhlas. Tobatnya lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena orang, bukan karena kepentingan dunia. Kalau 7 syarat ini terpenuhi disebut taubatan nasuha. Apa akibatnya? Allah menyatakan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Allah akan hapus semua kesalahan kamu, Allah masukkan kamu ke dalam surga. Dosa-dosa yang disebut di sini itu saya yakin tidak sebanyak dosa membunuh. Coba apa sih dosa yang di sini tidak dirinci? Mungkin mencuri, mungkin mabuk, mungkin riba, mungkin berzina, mungkin judi gitu. Itu tidak segede membunuh. Membunuh lebih gede. Kalau tak membunuh 1, 2, tidak segede 100. Ada orang yang pernah membunuh 100 orang, lalu mau tobat, diterima? Diterima. Tidak segede musyrik, musyrik paling gede. Kalau toh pernah musyrik, asal tobat tetap dihapus dan diterima. Ya. Jadi penuhi saja ke-7 syarat yang tadi dijelaskan. Setelah azan, yang dibaca doa setelah azan dulu atau sholawat dulu? Sholawat dulu. Kata Nabi SAW, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin, tsumma shallu alayya." Kalau kalian mendengar azan muadzin, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Terus bersolawatlah kalian kepadaku. Lalu berdoa dengan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilah sampai seterusnya. Jadi solawat dulu ya. Jadi begitu la ilaha illallah kita katakan la ilaha illallah lalu solawat. Seperti solawat dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya baru Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Izin bertanya, mohon nasihatnya agar iman kita kuat. Saya imannya merasa lemah. Kuatkan. Gimana cara menguatkannya? Pertama, hindarkan segala hal yang menjadi penyebab lemahnya iman. Coba introspeksi selama ini, kenapa imannya sampai lemah? Pasti karena rutinitas kita selama ini. Pertama, coba muhasabah, introspeksi diri. Mungkin ada dosa-dosa rutin yang kita lakukan. Berhenti, tobati. Atau tidak dosa hukumnya mubah tapi lagha umpamanya melemahkan iman. Sehari-hari apa kita?
Oh, nonton drakor terus. Main PS terus, main game terus, atau mengikuti infotainment terus. Pasti lemahlah imannya ya. Pikirannya terpenuhi dengan hal itu. Sholat juga ke bawah-bawah tuh. Tinggalkan semuanya itu ya. Terus taubati. Maka dengan taubat dari semua dosa tersebut, ibarat beban dari jiwa itu lepas. Nanti insya Allah akan terasa lebih ringan. Saya sering memberikan ilustrasi, dosa bagi jiwa itu ibarat lemak, kolesterol, asam urat di dalam tubuh manusia. Kalau manusia banyak sumbatan, banyak kolesterol, banyak lemak, gemuk, obesitas, hawa ke olahraga, ke gerak itu gede apakah hilang? Hilang. Malas olahraga, kebayang, dipaksa ngos-ngosan. Pegal-pegal, nafas nggak kuat, jantung berdebar-debar, dipaksa bisa pingsan. Kenapa? Karena beban badan terlalu berat, banyak sumbatan. Apa yang harus dia lakukan? Sedikit demi sedikit hilangkan sumbatan atau bobot badan tersebut. Coba kurangi makan makanan yang mengandung karbo yang tinggi. Mulailah menata makanan, sayur, buah, protein. Kalau perlu stop karbo. Nanti tubuh menagih, nanti tidak dikasih, nanti akan mengambil simpanan karbo dari tubuh kita. Nah, terus gerak, perlahan-lahan jalan santai, sampai keringetan. Lama-lama jalan agak cepat, lama-lama jogging, lama-lama lari, lama-lama sprint, lama-lama salto, bisa. Kalau sudah salto, sudah ramping berarti itu, ya. Nah, dosa bagi jiwa kayak begitu. Kalau orang banyak dosa maksiat, berat jiwa ini dipakai ibadah. Malas dipakai ibadah. Maka kurangi dosa dengan cara apa? Pertama, tobat dan tinggalkan semua dosa. Kedua, melatih diri sedikit demi sedikit. Baca Al-Quran selembar dulu. Sudah enjoy, besoknya tambah 2 lembar. Zikir, sholat sunat dulu. Sholat sunatnya umpamanya sehari baru qobla subuh aja. Nggak apa-apa. Nanti tambah dengan qobla zuhur, ba'da zuhur dan seterusnya. Saum, Senin, Kamis, hadir di tempat kajian. Itu tak ubahnya bagikan olahraga bagi tubuh. Selain menguatkan otot, menguatkan organ tubuh, membuang semua racun dari tubuh. Membuang lemak, membuang kolesterol, membuang asam urat, membuang kadar gula di dalam darah. Akibatnya nanti tambah lama tambah sehat. Jadi ada 2 sisi. Pertama, asupan harus diperhatikan jangan sampai memperberat tubuh. Yang kedua, aktivitas. Aktivitas ini selain mengeluarkan sampah dalam tubuh juga menguatkan organ dalam tubuh kita, sehat kita. Nah, jiwa kita begitu. Taubati dosa-dosa, hindarkan dosa-dosa. Kemudian latih diri kita untuk melakukan ibadah dan amal soleh apapun bentuknya. Maka insya Allah nanti iman otomatis terkuatkan. Coba orang tadinya obesitas, gemuk, kemudian karena disiplin tinggi, lalu langsing. Apa hawanya? Hawanya ingin gerak terus. Habis sholat, beres sholat, beres witir, inginnya push up. Lihat jalan menanjak, inginnya lari gitu. Gatal kalau diam itu orang yang sudah langsing gitu, sudah sehat itu kayak begitu. Karena apa? Dia merasakan kenikmatan setelah terengah-engah, setelah keringat keluar, badan tuh Masya Allah enak, enteng, ringan. Nah seperti itu tuh ya. Jadi orang yang sudah tobat dari dosa, kemudian dia menekuni amal ibadah, amal soleh sedikit demi sedikit, nanti setelah dosanya berkurang, bahkan bersih, kemudian semangat imannya, itu ibadahnya itu Masya Allah, gede banget. Ibarat orang ramping, sehat, hawanya itu ingin olahraga terus, ingin gerak.
terus ya. Coba orang yang gemuk ya, jangan lari jalan, itu udah ngos-ngosan. Orang yang ramping jangankan lari, cuma jogging nggak kerasa, nggak keringetan. Dia harus sprint gitu. Kalau nggak sprint nggak puas dia. Ya, jadi antara kondisi fisik dengan jiwa kita tidak jauh berbeda seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan supaya iman menguat? Pertama tobat Ibu ya. Yang kedua tetaplah datangi kajian-kajian ilmu karena ilmu adalah hidayah ya. Yang ketiga paksakan diri kita untuk memelihara menjaga amal ibadah rutin ya. Sholat fardu di awal waktu, kemudian jaga sholat sunnahnya, saum sunnahnya, baca Al-Quran, zikir dan seterusnya. Itulah ibarat olahraga bagi badan, itu akan menyehatkan badan, itu olahraga bagi jiwa kita akan menyehatkan jiwa kita insyaallah ya. Cukup ya, sampai di sini aja. Insyaallah kita jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.